Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini juga Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Matius 24 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa akhir zaman sedang berlangsung. Jadi hidup kita ini adalah hidup pada akhir zaman. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya bagaimanakah kesudahan akhir zaman ini, kapankah Tuhan datang untuk kedua kalinya. Maka Tuhan menceritakan semua ini. Kalau kita baca dari atas saudaraku, sungguh panjang ceritanya, bahwa tetapi satu bagian yang harus kita pahami, bahwa pada akhir zaman ini akan banyak datang nabi-nabi palsu. Ya, banyak nabi palsu yang akan bermunculan. Nah, barangkali Anda sering mendengarkan baik di YouTube, di TikTok atau di media sosial lainnya, bahwa banyak orang yang bercerita tentang Tuhan Yesus, ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kita harus berwaspada. Apakah benar mereka itu benar-benar yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan? Bahwa ternyata menurut firman Tuhan ini banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tidak waspada saudaraku, maka kita bisa disesatkan oleh nabi-nabi palsu tadi. Bagaimana caranya supaya kita tidak disesatkan? Tentunya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita akan mudah dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu tadi, karena mereka pandai bersilat lidah untuk menyampaikan firman Tuhan itu sendiri, ya, tetapi mereka menyesatkan banyak orang. Mereka mengubah atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tetapi membawa orang menjadi ke jalan yang sesat, bukan ke jalan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari saudaraku, sebelum kita menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang barangkali kita tidak mengetahui bagaimana latar belakang hidupnya, bagaimana orangnya, ya, apa yang mereka lakukan selama ini, ya, walaupun mungkin mereka bermerk atau bergelar teologi, entah apapun namanya, tetapi harus kita waspadai bahwa Tuhan mengingatkan hari ini akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Oleh karena itu kita harus tetap memegang kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Injil, kembali kepada Alkitab saudaraku. Jadi jangan kita mudah dipengaruhi melalui mulut orang yang menyampaikan yang barangkali menyimpang dari firman Tuhan. Nah, dan karena
makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, itu dia akibatnya saudaraku, karena perbuatan yang durhaka tadi artinya tidak membawa kebenaran firman Tuhan, maka itu merupakan kedurhakaan di mata Tuhan, sehingga ketika hal itu terjadi berlarut-larut dalam kehidupan manusia, maka kekasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya orang tidak peduli satu dengan yang lain, yang penting kehidupanku sendiri yang kupikirkan, siapa orang lain itu tidak urusanku. Nah, begitulah kasih itu kalau sudah menjadi dingin saudaraku. Bagaimanapun keadaan saudaranya atau temannya, tetangganya, siapapun dia tidak peduli lagi, karena dia sudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu tadi. Nah, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, siapa yang bertahan sampai kesudahannya saudaraku? Orang yang mau membaca firman Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak mudah disesatkan karena dia selalu akan berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak pernah mau membaca firman Tuhan, dia akan gampang dihanyutkan oleh arus dunia ini, sehingga dia akan kasihnya menjadi dingin, kehidupannya akan disesatkan. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, mari kita tetap bertahan, berwaspada, supaya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemudian Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi kalau firman Tuhan ini sudah sampai kepada semua orang seluruh dunia saudaraku, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, karena firman inilah yang menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi tidak ada perkataan-perkataan manusia yang boleh kita dengarkan hanya sebagai isapan jempol, tetapi melalui firman Tuhan ini, melalui Injil kerajaan inilah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, artinya firman Tuhan ini sudah sampai ke seluruh dunia. Semua orang sudah mendengar berita ini. Soal percaya atau tidak percaya mereka itu urusan masing-masing pribadi saudaraku, karena Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya kepada Dia, tetapi kita diberi kebebasan untuk memilih. Kalau Joshua pernah mengatakan, kamu mau memilih siapa? Apakah kamu mau memilih percaya kepada Tuhan atau pada yang lain? Tetapi aku dan seisi rumahku yang kami sembah hanyalah kepada Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kita bagaimana saudaraku? Apakah kita juga mau seperti Joshua atau kita memilih bebas? Pilihan bebas kita itu diizinkan Tuhan. Tetapi kalau kita mau selamat, tentunya kita harus memilih kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Injil, karena di dalam Injil lah keselamatan itu yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, mari koreksi hati dan pikiran kita, apakah kita masih berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, atau kita sudah menggoyah iman percaya kita karena banyaknya kita dengar dari media sosial tentang hal-hal yang berdebat tentang firman Tuhan sehingga menggoyahkan iman percaya kita. Nah, mari kita tetap kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Injil, karena di dalam Injil lah kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman itu sendiri adalah Allah yang telah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Suaranya lah yang kita dengarkan saudaraku, supaya kita jangan disesatkan, supaya jangan kita tidak percaya lagi akan kebenaran firman Tuhan, tetapi tetaplah pegang, kuatkan dan teguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, supaya kita tetap
bersama-sama dengan Dia sampai kesudahannya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan hari ini Bapa, bagaimana di akhir zaman ini akan banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang, terutama orang-orang yang percaya, yang mau disesatkan Tuhan. Oleh karena itu, ajari dan pimpin kami untuk tetap taat, setiakan kebenaran. Biarlah ingatkan kami selalu untuk membaca firman-Mu melalui Injil, melalui Alkitab yang kami baca. Jangan kami hanya mendengar apa kata orang, tapi biarlah kami mau menikmati hadirat-Mu ketika kami berdoa, ketika kami membaca firman Roh Kudus mulah yang mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Jangan kami larut dengan arus dunia ini Bapa, tapi biarlah tangan Tuhan yang selalu memegang kami, menuntun jalan kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam arus dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau rela mati untuk menyelamatkan manusia. Biarlah kami senantiasa mengingat salib-Mu, karena melalui salib-Mu lah kami diselamatkan. Penderitaan yang Tuhan alami, biarlah kami juga boleh mengerti Bapa, bahwa untuk keselamatan kamilah tujuan Tuhan untuk direla mati disalibkan, sehingga darah-Mu yang kudus menyucikan segala dosa-dosa kami. Ampuni kami dengan segala pelanggaran kami Bapa, layakkan kami menjadi anak-anak kekasih hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.